Lali. Pakai kepasang mumetin. Wes stres ya. Audionya apik siji ya, sijine elek. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Mesir dari hardtobir.com, recording on the go. Oke, hari ini agak beda dari hari biasanya ya, dari video biasanya ya. Saat ini saya sedang berada di tempatnya Mas Handoko ya, dan saya pengen review peralatan rekaman apa aja sih yang dipakai di channelnya Mas Handoko ini. Nah, buat kamu yang belum tahu channelnya Mas Handoko ini punya channel bahas tentang bisnis ya Om ya? Ya, bisnis, digital marketing, jualan online. Bisnis. Channelnya ada di bawah. Oke, siap. Atau di deskripsi. Pojok kanan atas. Pojok salah, pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Siap. Oke. Jadi silahkan kunjungin aja, channelnya menarik banget dan gimana Om kabarnya Om? Alhamdulillah baik Mas. Baik. Alhamdulillah. Mas Udin sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kalau lagi semangat ini pengen review ini kayaknya sudah punya budget untuk mau nyamai kayaknya. kan aku lihat kan videonya kan apa namanya tak dengerin kualitas audionya menarik lah. Oke lah gitu, cuman kan nggak kelihatan di video, nggak kelihatan mau pakai apa aja sih. Nah, saya mau nge-review sekaligus mau ngasih tahu ke teman-teman yang nonton video ini. Nah, yang dibutuhkan sebenarnya apa aja sih untuk bikin channel semacam itu? Cuman yang versi ini Mas Handoko ini, versi ini Mas Handoko. Ya, kalau aku simpel aja Mas, saya kan bukan orang teknis, bukan orang audio. Jadi ya saya ngambil praktisnya aja. Saya banyak lihat review-review. Saya nyari memang dalam video. Ternyata memang nggak hanya kualitas gambar, betul. tapi audio itu ternyata penting. Apalagi kalau orang-orang itu sekarang itu kan mobile ya, banyak ngeliat lewat HP, otomatis nggak terlalu merhatikan. Yang penting pembicaraan apa yang disampaikan terdengar jelas dan mudah dipahami, dan itu menurut saya harus dengan audio yang clear, jelas keluarnya. Nah makanya karena saya bukan orang teknis yang pusing kalau harus nyeting macam-macam, saya beli praktis. Ya praktis saya harus audio harus sekalian yang banter gitu loh, yang bagus, daripada harus nanti beli ini, ternyata nggak bagus, ngakali lagi, kelamaan. Karena fokus saya mau bikin konten dan segera sharing buat teman-teman. Jadi saya pakainya itu adalah Zoom, recording Zoom H1N. H1N ya kan. Saya langsung kalau setup di studio saya nggak pakai lavalier. Jadi langsung ke Zoom, metodenya ditaruh di atas gitu, kayak ditodong ke atas, ya, todong. Mic boom itu ya? Iya, mic shot boom itu. Nah terus saya pakainya headset itu untuk editing aja. Jadi ketika saya bikin konten nggak pakai headset. Jadi sudah percaya aja langsung, yang penting saya bisa mantau di monitor, rekamannya lancar gitu. Itu. Nah, itu aja sih audionya. By the way, saya kesini nggak bawa peralatan apapun, jadi yang kalian dengar di video ini menggunakan peralatannya Mas Handoko semua, gitu. Termasuk mikrofon dan lain sebagainya. Dan tadi saya kesini tanya-tanya peralatan, Mas Handoko udah langsung ngasih peralatannya di depan yaitu ada Zoom H1N ya ini. Nah, ini termasuk alat rekaman yang handy, praktis, dan apa namanya multifungsi. Kita bisa pakai ini sebagai mikrofon, dan ini direkam langsung direct ke Audacity ini sebagai sound card. Jadi dia sudah mengolah sinyal analog ini menjadi digital, diteruskan melalui USB ke komputer. Dan dengan hanya alat sekecil ini sudah ada berapa efek ini? Ada 4, sekitar 4 itu. Low cut filter, limiter, kemudian auto level, dan mungkin harusnya masih ada lagi. Nah, kalau kemarin aku lihat videonya Mas Handoko yang di di mana? Cafe Indeso. Cafe, iya. Nah, itu pakai
ini juga yang ngerekamnya ya? Pakai Zoom tapi juga sama pakai mic lavalier. Oh, mic lavalier dan mic lavaliernya ini Ari mic. Jadi dual ya, Ari mic dual. Yang kita pakai ini tadi 2, tapi jadi satu line in ya, jadi satu line. Jadi kayaknya perlu tenaga besar kan kalau 2 kan powernya. Itu dan apa namanya? Ini praktis banget ya Om ya. Jadi praktis. Mas Handoko ki nyarinya yang praktis, tinggal pakai mic lavalier. Dan yang pasti kualitas harus bagus. Jadi kayak mic lavalier aja cari yang langsung 2 jadi langsung satu line. Jadi nggak perlu mikir mixer lagi. Terus langsung kerekam ke Zoom. Kalau pas lagi keluar berarti direkam langsung masuk ke micro SD memorinya. Langsung ke micro SD-nya ini. Micro SD-nya, terus setelah itu baru diolah gitu ya. Baru diolah di Audacity. Saya pakai juga software yang ringan-ringan yang free karena saya nggak paham ngedit itu. Apalagi yang berbayar kebanyakan fitur mah nggak kepake, mumet pakainya malahan. Dan yang saya suka dari Zoom ini, dia sudah punya aturan gain. Betul. Gitu. Auto gain ya, sama gain. Oh iya. Knob gainnya sudah ada dan saya makainya juga nggak terlalu maksimal memang. Jadi saya paling nggak separuh biar nanti diolahnya bagus, nggak menghasilkan banyak noise. Intinya kan gainnya itu separuh itu kan berarti secukupnya headroom katakanlah dia tidak terlalu apa namanya nangkap noise? Bukan nangkap noise. Bukan ya. Ini tidak terlalu, kalau di studio kan nggak mungkin noise juga kan ya. Minim kan noise-nya kan minim. Nah, apa namanya istilahnya? Clipping. Oh, clipping. Clipping. Jadi masih bisa diolah lagi, dikecilin lagi, masih bisa ya. Karena udah clipping susah ngeditnya. Udah clipping susah banget ngeditnya. Nah, terus ini Om. Kalau pas ngedit, headphone-nya ini apa ini Om? Headphone apa ini? Ini AKG K52. Ya, headphone murah sih, tapi sudah ya standar studio udah untuk pemula seperti saya yang mau praktis ya. Udah cukup lah gitu menurut saya. Tapi kalau teman-teman yang lebih profesional ya mungkin kurang. Kenapa Om kok milih ini Om? Karena yang pertama ini Mas. Desainnya ringan. Di kepala nggak bikin capek ya. Kemudian memang dari sisi brand juga AKG kalau urusan audio udah memang pakar ya. Kemudian yang pasti dia suaranya enak didengar dibanding yang saya pernah coba itu Altron, mungkin Behringer itu saya lebih cocok dengan ini AKG ini. Jadi ringan nggak gampang pusing ya, nggak gampang. Cuman memang ya. Ininya plastik ear capnya itu menurut saya kurang bagus ya, mungkin harganya 400. Seandainya ini bagus lagi udah perfect lah ini menurut saya itu Mas. Oh gitu ya. Dan ini memang asli ringan banget loh ini. Ringan banget, dipakai pun dia kayak buat jogging gitu sambil ngeri iPod itu enak itu. Kayak nggak pakai headphone, kayak pakai bando biasa. Betul. Ringan banget. Ringan tapi dia enak pakai ini. Metal ya ini. Build quality oke, walaupun kelihatan ringkih memang, tapi bagus build quality-nya. AKG K52 itu. Nah, buat kalian yang pengen tahu belinya di mana, linknya tak taruh di deskripsi. Link afiliasi ada di bawah. Biasa ya. Lawang endorse nggak dibayar kita. belum bisa dimonetize Om. Iya. Gitu. Nah terus apa namanya masalah video kamera pakainya? Kalau video saya pakai kamera mirrorless Canon M100 itu biasanya ngerekam resolusi berapa Om? Kalau M100 full HD aja Mas. Full HD saya di 30 fps. Kalau 60 fps takut kameranya 10 menit udah nggak bisa untuk video. Panas sudah. Jadi setup simple ya.
Simple. Kamera pun yang murah itu menurut saya, bukan kamera profesional, itu kamera level entry Mas. Jadi settingannya nggak terlalu dan Canon itu terkenal memang untuk coloringnya sudah bagus, sudah jadi, udah mateng. Jadi nggak perlu di color grading lagi. Yang penting settingannya udah pas, ya kan, lighting udah pas, itu nggak perlu masuk di production lagi, langsung aja. Langsung gitu. aja tinggal sinkron audio. Iya, sinkron audio. Gitu ya. Oke, kita coba hitung nih habisnya berapa sih setup simple kayak gini yang nggak perlu banyak kerja. Mulai dari mikrofon Arimic berapa Om dapat harga kemarin? Arimic itu ya sekitar 250-an lah. 250-an, kemudian zoom H1N yang tanpa aksesoris. Yang tanpa aksesoris itu harga dulu itu sekitar 16. 16 kok mungkin sekarang ya agak naik lah 18-an berarti Ya. gitu. Terus lanjut lagi AKG headphone. K52 itu kemarin flash sale itu dapat di harga 400. Harga aslinya sekitar 4,5 kalau normalnya. Berarti 16 400 2 juta tambah ini 250. 250. Oh ya Om, punya soundcard nggak? Biasanya kalau udah pakai headphone beginian ada soundcard tersendiri. Kalau saya kebetulan sudah punya mic Blue Yeti Mas. Jadi saya untuk soundcard headphone itu saya lebih enak pakai Blue Yeti karena memang suaranya enak. Oh, Daripada ditaruh langsung di soundcardnya PC. ya mungkin headphone amplinya yang di Blue Yeti lebih bagus gitu. Ya Blue Yeti, tapi itu memang barang lama dan terus jarang tak pakai karena memang ada error sedikit. Tapi kalau untuk buat output suara masih bagus. Jadi kira-kira setup rekaman untuk audionya aja dengan kualitas audio yang menurut saya sudah oke. Ini teman-teman bisa jangkau dengan budget sekitar 2.300.000 lah, 2.400.000 itu. Kalau headphone mungkin nanti selera masing-masing sih ya. Ya, selera masing-masing itu kan tidak terlalu penting Mas untuk pembuatan produksinya, itu kan sekedar untuk monitoring ketika editing. Nah, yang penting teman-teman cukup zoom. Kalau kamera bebas, mau kamera HP itu bebas lah. Ya, teman-teman kalau sudah punya kamera HP yang bagus ya, apalagi iPhone itu udah bagus. Sekarang kamera HP sudah bagus Mas. Sudah nyaingi mirrorless segala gitu. Nyaingi video editing juga. Betul, itu. Kalau ini lavalier pun itu teman-teman kalau syutingnya di dalam rumah, di komplek perumahan atau lingkungan yang nggak banyak noise, nggak banyak lalu lalang kendaraan umum, itu malah lebih enak langsung aja. Tapi kalau di outdoor saya sarankan pakai lavalier ya. Karena lebih fokus. Lebih fokus, nggak terlalu berisik. Walaupun suara ambience ketangkep, tapi suara yang ngomong lebih jelas gitu. Nah ini jadi seberapa penting Om audio ini untuk produksi video? Sangat penting sekali. Mending ya menurut saya video kualitas HP harga 1-2 jutaan aja, tapi audio bagus. Dibanding ya kan, audionya jernih, kameranya bagus harga 20 jutaan gitu, tapi audionya jelek, cempreng, kemeresek ya kan, itu orang nggak akan nyaman ya kan, karena video itu kaitannya dengan audio. Apa yang mau teman-teman sampaikan kalau seperti konten saya kan edukasi ya, konten edukasi. Dimana saya langsung headshot ya, langsung ngomong gitu ke audiens dengan menyampaikan materi. Itu kualitas audio menurut saya yang penting. Beda mungkin kontennya, kalau konten yang grafis, konten animasi, itu mungkin audio nggak terlalu penting. Tapi audio itu tetap memberikan efek yang berbeda gitu loh, dibanding dengan nonton grafisnya aja. Karena ada orang bilang juga video itu kalau audionya bagus, maksudnya akan tersampaikan. Betul. Tapi sebagus apapun video itu kalau audionya jelek, maksudnya akan sulit untuk tersampaikan. Ya, jadi ketika teman-teman melihat video yang bagus tapi suara nggak bagus ya teman-teman kayak jadi
tunanetra ya, tunarunggu itu. Jadi apa yang teman-teman dapatkan dari menonton sebuah video ketika teman-teman tidak tahu maksud yang disampaikan kan gitu. Gitu. Oke, terima kasih banyak Om sudah mau Siap. direview alat rekamannya. Siap. Buat teman-teman yang nonton video ini, silahkan ke channelnya Mas Handoko. Channelnya insya Allah sangat bermanfaat karena bahasanya tentang bisnis dan make money ya. Ya, make money sama jualan online. Jualan online. Jualan itu online. Tadi. Itu tadi. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Buat kamu yang merasa terbantu adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.